wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Siti Fidatul Ilma. Saya berasal dari kelas 2 IPA 2 MAN Inovasi Nagan Raya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di mana materinya yang berjudul Sistem Endokrin ataupun Sistem Hormon. Enjoy for watching guys. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kelenjar endokrin atau hormon itu? Nah, jadi kelenjar endokrin atau hormon yaitu sistem yang merupakan sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon, di mana hormon ini dihasilkan oleh kelenjar yang disebut kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Jadi kenapa disebut dengan kelenjar buntu? Karena kelenjar endokrin tidak memiliki saluran ataupun ductus, sehingga hormon yang dihasilkan tetap diangkut oleh darah. Sedangkan hormon adalah senyawa organik yang membawa pesan kimia di dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Jadi kita masuk pada kelenjar yang pertama, yaitu kelenjar pineal atau epiphysis cerebri. Jadi kelenjar ini terletak di langit-langit otak dengan kelenjar hipofisis atau pituitary. Jadi kelenjar ini membantu ataupun mengatur waktu yang memberi sinyal kapan waktu tidur dan kapan waktu untuk bangun. Yang kedua ada hipotalamus. Jadi FYI, hipotalamus itu merupakan otak bagian depan. Hipotalamus ini juga termasuk ke dalam sistem endokrin karena hipotalamus ini bisa menghasilkan hormon-hormon, di mana hormon-hormon itu terbagi menjadi 3. Jadi hormon yang pertama yaitu CRH atau corticotropin releasing hormone. Yang kedua ada TRH atau thyroid releasing hormone. Yang ketiga ada GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Ketiga hormon ini akan mempengaruhi hipofisis anterior, lalu hipofisis anterior akan mensekresikan hormon. Di mana yang awalnya hormon CRH mempengaruhi hipofisis anterior, lalu hipofisis anterior akan mensekresikan hormon yaitu ACTH. Yang kedua ialah TRH yang akan mempengaruhi hipofisis anterior, lalu hipofisis anterior akan mensekresikan hormon yaitu TSH. Yang ketiga ada GnRH yang mempengaruhi hipofisis anterior, lalu hipofisis anterior akan mensekresikan hormon yaitu gonadotropin. Ketiga hasil mensekresi hipofisis anterior tadi akan mempengaruhi kelenjar endokrin yang lain, di mana ACTH akan memicu ataupun mensekresi kelenjar adrenal, TSH akan memicu ataupun mensekresi kelenjar tiroid, dan yang terakhir ada gonadotropin yang akan memicu kerja dari kelenjar gonad. Oke, mari kita bahas yang selanjutnya yaitu hipofisis ataupun pituitary. Hipofisis ini letaknya di dasar otak. Beratnya sekitar 0,5 gram dan berbentuk oval. Nah, hipofisis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hipofisis anterior, yaitu terdapat di depan. Yang kedua ada hipofisis intermediate yang terdapat di tengah. Yang ketiga ada hipofisis posterior yang terdapat di belakang. Jadi kita bahas yang pertama yaitu hipofisis anterior. Jadi hipofisis ini mensekresikan beberapa hormon. Yang pertama ada TSH ataupun thyroid stimulating hormone. Yang kedua ada ACTH ataupun adrenocorticotropin hormone. Yang ketiga ada PRL ataupun prolaktin. Yang keempat ada gonadotropin. Yang kelima ada STH ataupun somatotropin hormone. Jadi hipofisis anterior ini dijuluki juga sebagai master of gland, yaitu mempengaruhi pengaturan hormon ataupun pengerjaan hormon dan kelenjar-kelenjar lain. Oke, jadi kita bahas satu-satu hormonnya. Yang pertama yaitu ACTH ataupun adrenocorticotropin hormone. Jadi fungsi ACTH ini yaitu merangsang korteks adrenal untuk menyekresi glukokortikoid. Yang kedua ada prolaktin ataupun PRL. Jadi fungsinya untuk merangsang sekresi kelenjar mamai ataupun susu. Jadi setiap kata ada laktin, lakto itu bermakna susu ataupun ya seperti di gambar. Yang ketiga ada TSH yaitu tirotropin. Jadi fungsi tirotropin ini mengontrol pertumbuhan dan pengembangan kelenjar tiroid. Selanjutnya ada gonadotropin. Jadi gonadotropin ini terdiri dari
FSH ataupun follicle stimulating hormone. Yang kedua ada LH, yaitu luteinizing hormone. Jadi hormon FSH bagi pria itu menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan sperma. Jadi bagi wanita, menstruasi pertumbuhan folikel ovarium memproduksi estrogen. Lalu hormon LH bagi pria menstimulasi sel-sel interstitial dan memproduksi testosteron. Dan bagi wanita yaitu ovulasi dan sekresi progesteron. Dan hormon yang terakhir yaitu ada STH ataupun somatotropin hormon dan GH ataupun growth hormone, di mana hormon ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Selanjutnya adalah hipofisis intermediate. Jadi hipofisis ini terbagi menjadi dua hormon. Yang pertama adalah melanocyte stimulating hormone. Jadi fungsinya untuk merangsang pembentukan pigmen dan penyebaran sel penghasil pigmen ataupun melanosit di epidermis. Yang kedua adalah endorfin. Jadi endorfin ini fungsinya untuk zat penghilang rasa nyeri alami dan merespons stres. Selanjutnya kita akan bahas hipofisis yang terakhir, yaitu hipofisis posterior. Jadi hipofisis ini mensekresikan dua hormon. Yang pertama adalah hormon antidiuretik ataupun disingkat ADH ataupun vasopressin. Yang kedua ada oksitosin. Jadi hormon yang pertama itu disingkat dengan ADH, berfungsi untuk mereabsorpsi air pada tubulus ginjal sehingga menurunkan volume air yang hilang dalam urin. Jika kita kekurangan ADH ataupun antidiuretik hormon tadi akan menyebabkan volume urin berlebihan dan merasakan haus secara terus-menerus. Dan yang kedua adalah hormon oksitosin untuk merangsang kontraksi otot, proses saat melahirkan, dan untuk sekresi ASI. Nah, selanjutnya kita akan bahas kelenjar, yaitu ada kelenjar gondok, di mana kelenjar gondok ini kerjanya dipengaruhi oleh hipotalamus dan hipofisis. Jadi di mana hipotalamus akan mensekresi TRH tadi yang sudah kita bahas, lalu TRH ini akan memicu hipofisis untuk mensekresi TSH. Lalu TSH akan merangsang kerja ataupun bekerja dari kelenjar tiroid. Lalu tiroid akan mensekresikan tiga hormon. Yang pertama ada triiodothyronin ataupun T3. Yang kedua ada tiroksin ataupun T4. Jadi keduanya berfungsi untuk meningkatkan metabolisme, pertumbuhan fisik, meningkatkan pengeluaran energi, dan perkembangan mental. Sedangkan kalsitonin berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya ada kelenjar anak gondok. Kelenjar ini terdiri dari 4 organ kecil di permukaan kelenjar tiroid. Jadi yang berwarna kuning itu pada gambar merupakan kelenjar paratiroid. Paratiroid mensekresi satu hormon, yaitu parathormon, berfungsi untuk mengembalikan kalsium atau fosfat dalam tubuh. Jadi kita akan membahas kerja dari parathormon dan kalsitonin. FYI, kedua hormon ini saling berkebalikan. Pertama, jika kadar kalsium dalam darah kita itu tinggi, hal tersebut akan memicu tiroid mensekresi hormon kalsitonin. Karena kalsitonin berfungsi untuk menurunkan kalsium dalam darah. Lalu caranya kalsitonin akan mengurangi pengambilan kalsium dalam ginjal dan usus. Lalu juga merangsang deposisi kalsium dalam tulang. Lalu kadar kalsium akan kembali menjadi normal. Dan sebaliknya, jika kalsium dalam darah rendah akan memicu paratiroid untuk mensekresikan hormon parathormon, di mana parathormon fungsinya untuk mempertahankan atau mengembalikan kadar kalsium dalam darah. Sehingga ketika kadar kalsium dalam darah rendah, parathormon bekerja dengan meningkatkan pengambilan kalsium dalam ginjal dan merangsang pembebasan kalsium dalam tulang. Kelenjar timus atau kelenjar kacangan itu terdiri dari dua lobus yang berwarna kemerah-merahan, terletak di posterior thorax di atas jantung. Ukurannya berbeda-beda, jadi pada bayi ukurannya sekitar 10 gram, pada orang remaja sekitar 30-40 gram, dan pada orang dewasa itu akan semakin menyusut. Nah, jadi kelenjar timus ini akan mensekresikan hormon
tyrmosin yang berfungsi untuk menstimulasi pembentukan sel T yang berperan dalam imunitas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mengingatkan data itu perkataan ataupun dalam mengetikkan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.